Bab 487. Dia harus berpura-pura hebat. Ada kejadian seperti ini. Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan menyentuh dagunya. Tidak heran, aku sudah lama tidak mendengar Zuno Huo berpura-pura hebat. Rupanya dia sedang terjebak. Formasi besar itu menakutkan dan 80% mereka tidak akan bisa keluar dalam waktu dekat. Baguslah bila seperti itu, dengan begitu aku bisa berpura-pura hebat lagi tanpa perlu memikirkan apapun. Harley Ye tersenyum. Setelah mendengar ini, mulut Hans Ling dan dua orang lainnya berkedut. Namun, apa yang dikatakan Harley Ye benar, dia bukanlah Harry Qin yang menduduki peringkat ke-10, dia adalah Harley Ye yang pernah mengalahkan tubuh Xuan Ling. Dari segi kekuatan, dia sebenarnya menduduki peringkat 1 di daftar panggung Feng Yun. Di Goa Dewa ini, hanya dua orang yang dia waspadai, yaitu yang sedang terjebak di dalam formasi besar. Jadi tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk berpura-pura hebat. Harley Ye melemparkan 8 kata ini, berbalik dan pergi, meninggalkan Hans Ling dan yang lain. Segera, dua garis darah memercik ke satu arah dan mereka berdua jatuh ke genangan darah. Siapa suruh kalian yang tidak ingin mendengarkan aku ketika aku mengajak kalian bernegosiasi dan mencari penyakit sendiri? Harley Ye mengambil tas penyimpanan mereka, kemudian menemukan sebuah kata emas yang sedang bergoyang-goyang. Selanjutnya, Harley Ye semakin kelewatan, di mana terus merampok di sepanjang jalan. Dan memang benar ada banyak keuntungan yang dia dapatkan dengan cara ini. Hanya kata emas di buku surgawi Dunjia, dia telah menemukan lebih dari puluhan dan ada hal-hal lain-lain yang tidak perlu dikatakan. Setelah waktu yang tidak diketahui, jimat transmisi suara di tangan Harley Ye menyala. Segera, Aaron Zhou dan Harrison Lee menemukan Harley Ye lagi dengan senyum menyanjung. Ada berapa banyak, keluarkan semuanya. Harley Ye memandang mereka berdua dengan penuh minat. Sepanjang jalan, dia juga mendengar bahwa kedua orang ini juga merampok dan membeli huruf emas. Tetapi dia juga senang karena kata-kata emas yang mereka dapatkan akan berakhir di sakunya nanti. Kami menemukan puluhan lebih. Keduanya mengeluarkan karakter emas satu demi satu, 7 dari Aaron Zhou dan yang satu lagi ada 6. Kerja yang bagus. Harley Ye menyimpan kata emas itu ke lengan bajunya, lalu melemparkan 2 tas penyimpanan pada mereka berdua. Setelah mengambil tas penyimpanan, keduanya langsung tertawa terbahak-bahak. Jutaan batu spiritual batu mungkin bukan apa-apa bagi Harley Ye, tapi bagi mereka berdua, itu adalah sebuah keberuntungan. Terus mencari, berapa banyak yang ada, kakak sepenguruan akan mengambil semuanya. Harley Ye menepuk pundak mereka berdua dengan puas, kemudian tersenyum misterius, jika kalian melakukannya dengan baik, aku akan mempertimbangkan untuk mengajari kalian sebuah metode rahasia. Metode rahasia. Begitu kata-kata ini keluar, mata Aaron Zhou dan Harrison Lee tiba-tiba menjadi cerah. Harry Qin, murid panggung Feng Yun yang bisa membunuh Samuel Nanggong, secara alami memiliki kekuatan yang sangat tinggi, bahkan jika teknik rahasia yang diajarkan itu biasa-biasa saja, namun itu pasti luar biasa bagi mereka. Ada pepatah yang mengatakan jika kamu punya uang, maka kamu bisa membuat orang lain termotivasi untuk bekerja. Keduanya terlihat sangat semangat pada sekarang, bukan untuk hal lain, tetapi untuk metode rahasia Harley Ye, di mana mereka tidak akan melewatinya begitu saja. Hanya saja tidak tahu bagaimana ekspresi mereka berdua ketika tahu bahwa Harry Qin di depan mereka adalah Harley Ye yang dulunya berasal dari sekte-sekte Heng Yue. Setelah pergi dari sini, Harley Ye menempelkan kata surgawi Dunjia pada bejana ilahi Daluo. Segera, bejana ilahi Daluo bersenandung dan bergetar. Dengan adanya puluhan kata surgawi Dunjia,
dia berubah menjadi semakin menakjubkan, hingga bahkan bisa mendengar suara surga serta udara misterius yang menggantung seperti air terjun. Selain itu, hal yang paling aneh adalah bahwa kata surgawi Dunjia tampaknya memiliki spiritualitas, di mana mereka mengatur barisannya sendiri dan hanya puluhan kata saja sudah berhasil membuat Harley Ye berdecak kagum dan diam-diam mengatakan bahwa buku surgawi Dunjia itu luar biasa. Dalam bejana ilahi Daluo, anak kecil itu hanya menatapnya, matanya yang besar masih merah. "Kamu masih tidak ingin melepaskan aku pergi?" Pria kecil itu telah mengepalkan tinjunya lebih dari sekali dan menatap Harley Ye dengan marah. Mungkin, saat ini dia pasti menyesal karena telah merampok Harley Ye dan dikurung di dalam bejana ilahi Daluo. Jika tidak, dia mungkin sudah hidup dengan bahagia entah di mana, bukan? "Kamu belum memberitahu rahasia yang ingin aku ketahui." Harley Ye menunjukkan giginya yang seputih salju dan menatap anak kecil itu dengan wajah jahat. "Aku sudah memberitahumu rahasia buku surgawi Dunjia. Tapi kamu belum memberitahuku rahasia Goa Dewa." Harley Ye tersenyum santai, "Aku ingin tahu, harta apa yang ada di Goa Dewa ini? Kamu Sang Maha Tahu pasti tahu di mana letak harta karun itu semua." "Aku tidak tahu." Anak kecil itu hanya menggelengkan kepalanya. "Aku juga tidak akan memberitahumu jika aku mengetahuinya." Sebegitu keras kepalanya, Harley Ye memamerkan belati kecilnya lagi, kemudian mulai menuangkan air ke dalam bejana ilahi Daluo, seperti ingin membunuh si kecil di tempat, kemudian merebusnya di dalam bejana besar. "Kamu bajingan, jangan gunakan ini untuk menakutiku, aku tidak takut." Si kecil juga tidak takut lagi, melainkan mengutuk, seolah-olah dia mengerti karakter Harley Ye dan yakin orang ini tidak berani membunuhnya. "Yo!" Melihat si kecil begitu keras kepala, Harley Ye menjadi tertarik, bukan pada si kecil ini, tapi pada harta karun di Goa Dewa. Si kecil bahkan sudah mengungkapkan rahasia buku surgawi Dunjia, tetapi diam tentang rahasia Goa Dewa. Bagaimana mungkin Harley Ye yang sangat pintar tidak mengetahui seberapa besar nilai harta di dalam Goa Dewa? "Aku akan membuatmu mengatakannya." Memang benar, Harley Ye tidak merebut anak kecil itu, melainkan hanya menakutinya. Setelah menyegel bejana ilahi Daluo lagi, Harley Ye berbalik dan pergi. Setelah berjalan di sekitar pinggiran lagi, dia berhasil mendapat kata emas di tangan seorang murid yang tidak begitu terkenal, barulah kemudian pergi ke kedalaman. Di kedalaman, auman tidak pernah terputus dan tampaknya ada harta yang keluar, yang membuat semua orang berteriak. Tubuh Taiying dan tubuh Xuanling belum juga keluar. Sepanjang jalan, Harley Ye yang berkeliaran di ruang hampa mendengar sebagian besar diskusi tentang masalah ini. "Aku tahu tentang ini. Aku sudah bisa melihatnya dari kejauhan, di mana ada harta rahasia yang lahir dan keduanya berjuang untuk itu, tetapi untuk beberapa alasan, mereka terjebak dalam formasi besar. Sudah 6 jam dan mereka belum juga keluar. Formasi yang bisa menjebak mereka pasti sangat luar biasa." Dalam diskusi itu, Harley Ye sudah cukup jauh masuk ke dalam Goa Dewa dan dia bisa melihat lautan awan dan kabut keemasan dari kejauhan. Berhenti sedikit, Harley Ye menatap ke sana dengan mata menyipit. Di sana, cahaya keemasan bersinar, awan bergulung, aura membunuh merajalela dan ada badai petir. Raungan naga dan rintihan burung phoenix masih bisa terdengar samar-samar. Itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Dan Harley Ye tahu bahwa Zulu Huo serta Nancy Ji terjebak di dalam. Berpikir dalam hatinya, Harley Ye mengangkat kakinya dan berjalan mendekat. Tak lama kemudian, di tengah dua gunung yang tinggi itu, Harley Ye berhenti, seolah-olah dia bisa melihat lapisan awan dan kabut dan melihat formasi besar,
di mana Zunuhuo dan Nancy Ji yang sedang berjuang keras di dalamnya dan keduanya terlihat sangat mengenaskan. Mengalihkan pandangan dari mereka berdua, Harley melihat ke arah pinggiran. Pinggiran penuh dengan sosok manusia, semuanya datang untuk menonton, desahan dan seruan yang secara alami tidak akan kurang. Selama periode ini, banyak orang membantu Zunuhuo dan Nancy Ji keluar dari kesulitan. Tak perlu dikatakan, orang-orang Sekte Zeng yang ada di sana untuk menyelamatkan Nancy Ji, tetapi murid-murid Sekte Zeng yang tidak perlu dibahas lagi, karena hampir semuanya sudah dibunuh oleh Harley Ye dan tersisa beberapa puluh orang yang sekarang membombardir formasi dengan murid-murid dari keluarga lain. Murid-murid keluarga itu, yang secara alami berteman dengan istana Haus Darah, sekarang ingin berbondong-bondong untuk menjilat. Dengan ada aku di sini, apakah aku akan membiarkan kalian keluar? Harley Ye mencibir, memutar lehernya dan mengeluarkan tongkat gigi serigala sambil menunjukkan giginya yang seputih salju. Jika kalian ingin keluar, aku tidak akan membiarkan kalian keluar. Bersambung. Bab 488, Tongkat Penghancur. Di Goa Dewa, terdengar suara gemuruh. Di antara dua gunung, dalam dua formasi besar, Zunuhuo dan Nancy Ji masih terjebak. Di luar formasi, para murid Istana Haus Darah dan sekelompok orang yang tergabung dalam Istana Haus Darah membombardir formasi dari pinggiran, begitu pula murid-murid Sekte Zeng Yang. Kedua belah pihak bersaing, di mana murid-murid Sekte Zeng yang ingin membantu Nancy Ji keluar dari masalah sesegera mungkin. Dengan begitu orang-orang Istana Haus Darah akan dibunuh tanpa rasa belas kasihan oleh tubuh Xuanling. Begitu pula sebaliknya, murid-murid Istana Haus Darah juga ingin menyelamatkan Zunuhuo sebelum Nancy Ji menerobos formasi, sehingga murid-murid Sekte Zeng yang tidak akan hidup lagi. Kedua belah pihak sangat paham bahwa dua orang terkuat di Goa Dewa adalah Zunuhuo dan Nancy Ji. Tidak peduli pihak mana yang menerobos kurungan formasi terlebih dahulu, itu akan menjadi mimpi buruk bagi pihak yang lain. Sedikit lagi, ayo berusaha lebih keras lagi. Di sisi Istana Haus Darah, para murid Istana Haus Darah berteriak satu demi satu dan bersama-sama menggunakan tungku tembaga untuk membombardir pinggiran formasi. Kita tidak boleh membiarkan Zunuhuo keluar dari formasi lebih dulu. Di sisi lain, murid-murid Sekte Zeng Yang dipimpin oleh Reinhard Hua, juga bekerja sama menggunakan pagoda harta karun untuk menyerang formasi yang membuat Nancy Ji terperangkap. Ada begitu banyak orang di sini, melihat kedua sisi yang hampir gila, mereka hanya bisa menghela nafas. Ini kompetisi antara Istana Haus Darah dan Sekte Zeng Yang, lebih baik kita jangan ikut campur. Banyak orang berpikir. Di antara tubuh Taiying dan tubuh Xuanling, tidak peduli sisi mana yang menembus formasi terlebih dahulu, itu akan menjadi mimpi buruk bagi pihak yang lain. Pada saat ini, lebih baik kita jangan ikut campur, karena jika kita berada di tim yang salah, hasilnya sangat fatal. Hanya melihatnya saja adalah keputusan terbaik. Mungkin karena Istana Haus Darah dan Sekte Zeng yang terlalu fokus hingga mereka tidak melihat seorang pemuda dengan topeng hantu dan rambut putih datang dengan leher dipelintir dan tangan di udara. Dia juga membawa tongkat serigala dan domba hitam pekat. Orang ini, tentu saja adalah Harley Ye. Sekarang orang ini ada di sini, niatannya tidak bisa lebih jelas lagi. Dua orang yang dia takuti terperangkap dalam formasi, jadi apakah dia akan membiarkan mereka keluar? Jawabannya tentu saja adalah tidak, dia tidak akan membiarkan mereka keluar. Ups. Harley Ye berdecak, pantas saja aku kebingungan kemana semua orang pergi, rupanya mereka semua datang ke sini untuk menonton kesenangan. Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah muncul di hadapan semua orang membawa tongkat serigala.
Kemunculan Harley mengejutkan semua orang, Harry King juga ada di sini. 80% orang ini memiliki niat yang buruk. Diskusi tiba-tiba dimulai. Menurut kamu, apakah dia akan membantu Sun Huo dan Nancy Ji? Seseorang bertanya dengan suara rendah. Sulit untuk mengatakannya. Kalian berdua, bagaimana perasaan kalian terjebak di dalam? Di sini, Harley membawa tongkat gigi serigala dan memandang Sun Huo dan Nancy Ji yang terlihat mengenaskan di dalam formasi dengan penuh minat. Harry King, tunggu aku keluar, aku akan membunuhmu. Sun Huo berteriak keras, tetapi kurungan formasi membuatnya tidak punya waktu untuk melakukannya. Jika tidak, dia akan menyerang Harley secara langsung dan membunuhnya. Di sisi lain, ekspresi Nancy Ji tidak memiliki perubahan, dingin dan tidak ada fluktuasi emosional. Sepertinya tidak ada seorang pun atau masalah apapun di dunia yang akan menyebabkan riak dalam pikirannya. Tapi saat ini, ketika dia melihat Harley, dia sedikit mengernyit, menatap Harley diam-diam dan ada kilatan kejutan di matanya yang indah, perasaan yang begitu akrab. Itu adalah pertemuan lain yang ditakdirkan oleh Tuhan, tetapi dia masih tidak mengenalinya. Di sini, Harley melirik Nancy Ji dan menatap Sun Huo dalam formasi, lalu tersenyum, "Nak, kudengar kamu sangat hebat. Saat aku keluar, aku akan mematahkan tulangmu." Melihat mata Harley yang provokatif, Sun Huo berteriak lagi. "Karena kamu sudah bilang begitu, apakah aku akan membiarkanmu keluar?" Harley memutar lehernya dengan santai. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua murid istana Haus Darah tiba-tiba berubah. Bukankah itu sudah jelas? Harry King tidak ingin putra suci keluar. Benar saja, setelah Harley mengatakannya, dia bergegas ke kerumunan seperti singa buas dan mengayunkan tongkat gigi serigala dengan gila. Di tempat, para murid istana Haus Darah jatuh ke tanah dan banyak orang terbang keluar. Lihatlah apa yang aku katakan. Harry King pasti datang untuk membuat masalah. Melihat pemandangan seperti itu, orang-orang yang menonton berdecak. Jadi, Harry King akan membantu sekte Zheng Yang. Sekarang sepertinya mungkin seperti itu. Dalam diskusi tersebut, para murid istana Haus Darah dan orang-orang yang melekat pada istana Haus Darah berjatuhan dan banyak orang terlempar ke langit. Dengan ada begitu banyak orang, tapi tidak ada satupun yang bisa menghalangi Harley. Karena adanya serangan Harley, murid-murid istana Haus Darah dan yang lainnya terus-menerus terbang keluar. Tungku tembaga yang mereka dorong bersama-sama kehilangan kekuatan spiritual, kekuatan dan cahayanya dengan cepat meredup. Justru karena formasi yang menjebak Sun Huo tadinya sempat ada celah, sekarang celah itu pun tertutup lagi. Harry King, dalam formasi, melihat Harley berbuat seperti ini, Sun Huo sangat marah dan ingin membunuhnya, tetapi terjebak dalam formasi. "Kamu begitu hebat, jadi tidak ada apa-apanya bila mengalami sedikit luka." Kata-kata Harley hampir membuat Sun Huo muntah darah. Setelah menyelesaikan ini, Harley memutar lehernya lagi dan mengarahkan pandangannya ke Reinhard Hua dan yang lainnya yang membombardir formasi. Dibandingkan dengan istana Haus Darah, yang lebih dibenci Harley adalah sekte Zheng Yang, bukan karena sekte Zheng yang meninggalkannya saat itu, tetapi karena sekte Zheng yang menyentuh batasannya. Melihat Harley telah mengarahkan pandangannya pada Reinhard Hua, Josh Han dan yang lainnya, bibir semua orang berkedut. Orang ini akan melakukan sesuatu. Dia tidak hanya ingin mengacaukan istana Haus Darah, tetapi juga sekte Zheng Yang. Setelah memprovokasi tubuh Taiyin, sekarang dia juga ingin memprovokasi tubuh Xuanling. Siapa yang memberi anak ini keberanian itu? Jika Sun Huo dan tubuh Xuanling berhasil keluar, apakah dia akan selamat?
Tapi masalahnya adalah tubuh Xuanling dan tubuh Taiyin tidak bisa keluar sekarang. Dalam gelombang diskusi, Harley Ye telah menyerang seorang murid pewaris Sekte Zeng yang dengan satu pukulan dan langsung terbang keluar. Sialan! Josh Han berteriak dengan marah dan senjata spiritual bergerak ke arahnya. Bawang hijau macam apa kamu? Harley Ye mencibir, langsung menyerang dan Josh Han langsung terbang ke langit bersama senjata spiritual dan sebelum mendarat, dia dipukul hingga terbang keluar oleh Harley Ye lagi. Bunuh untukku. Dengan raungan, serangan Reinhard Hua juga tiba, itu adalah segel Endless Yin Yang. Harley Ye mendengus dingin, melangkah maju, tongkat gigi serigala mengayun, menghancurkan segel dan membuat Reinhard Hua memuntahkan darah kembali. Aku akan menghadiahimu dengan pukulan lain. Harley Ye bergerak cepat seperti hantu dan dia berhasil tiba di depan Reinhard Hua dalam 2 hingga 3 langkah, lalu Reinhard Hua juga terbang keluar seperti Josh Han. Setelah membunuh Reinhard Hua dan Josh Han, adegan selanjutnya jauh lebih harmonis. Harley Ye adalah binatang buas, di mana tempat yang dia lalui, semuanya akan menjadi kacau. Melihat murid-murid Sekte Zeng yang jatuh dan terbang keluar satu persatu serta banyak murid dengan kultivasi yang lemah langsung dibunuh di tempat. Adegan itu berdarah dan membuat orang-orang sekitar menjadi ketakutan. Kali ini wajah Nancy Ji yang terjebak dalam formasi juga langsung berubah dingin. Sekte Zeng Yang dan teman seiman tidak memiliki dendam apapun, tapi mengapa kamu berbuat sedemikian? Suara Nancy Ji terdengar seperti melodi. Tidak ada dendam. Meskipun Harley Ye tidak melihat ke arah Nancy Ji, namun dia mencibir di dalam hatinya. Ken Cheng menggunakan pil pengikis tulang untuk menjebak aku, apakah itu bukan dendam? Apakah Sekte Zeng yang mencegat dirinya di tengah jalan untuk membunuh, itu bukan dendam? Apakah dengan mengepung aku untuk membunuhku, itu bukan dendam? Apakah dengan mencuri tubuhku, itu bukan dendam? Namun, Harley Ye tidak pernah mengucapkan kata-kata ini. Karena, dia tidak pernah berpikir untuk mengungkapkan identitas aslinya sekarang, seperti yang selalu dia pikirkan, dia akan menyerahkan kejutan ini kepada Sekte Zeng Yang dan tunggu dia kembali, dia ingin membuat Sekte Zeng Yang kewalahan. Bersambung.